Yang berikutnya yang juga mengakui tentang kenabian baginda Rasul adalah Raqiqah, ibu dari Sayyidina Abdul Muttalib. Ini pernah didatangi beberapa kali bahwa sesungguhnya tak kalah kehamilan Sayyidina Abdullah, maka ketahuilah saat itu ia mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran putranya yang bernama Abdullah, yang nantinya juga akan melahirkan seorang putra yang nantinya akan menjadi raja bagi diraja dan nabi dari segala nabi, dan ia adalah penutup kenabian. Hampir semuanya mendapatkan isyarat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdul Muttalib adalah orang yang beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun sayangnya ia tidak mendapati masa di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kalah menjadi seorang nabi. Konon ketika meninggal Sayyidina Abdul Muttalib berusia hampir 120 tahun. Ada yang menyebutkan 110 tahun, ada yang menyebutkan 82 tahun umurnya. Kala itu baginda Rasul masih berusia 8 tahun. Usia baginda Rasul enalekana ia adalah 8 tahun. Sayyidina Abdul Muttalib memiliki sebuah tempat yang tidak pernah diduduki oleh siapapun juga. Tumbak tahu Sayyidina Abdul Muttalib ia mana bitojuk dengan ia, maka pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya berada di bawahnya, mengelilingi Sayyidina Abdul Muttalib karena ia adalah orang yang paling baik di antara mereka. Saya rasa tak mau ninggah ke Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib adalah orang yang gagah, tubuhnya tinggi besar, dan ia memiliki ketampanan yang luar biasa, dan ia adalah pemimpin. Setiap kali ia berdoa kepada Allah, doanya tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia adalah kakek dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tombak toh enalekana kendangan kaya kosong ada orang kafir Quraisy, tidak ada satupun dari Bani Hashim, tidak satupun dari Bani Quraisy yang berani duduk di atas tempat di mana Sayyidina Abdul Muttalib berada. Dia orang banget. Saat itu usia baginda Rasul baru 6 tahun, maka baginda Rasul tak kalah orang-orang Quraisy sedang duduk di bawah, baginda Rasul kemudian duduk di atas dan melihat kepada orang-orang Quraisy yang ada di situ. Hampir setiap mereka orang-orang Quraisy mengatakan, "Turunlah wahai Muhammad, itu bukan tempatmu tetapi tempat kakekmu." Tetapi apa kata Sayyidina Abdul Muttalib? "Inna waladi hada lahu sya'nun." Sesungguhnya anakku ini akan memiliki sebuah kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdul Muttalib tidak mengangkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tempatnya. Berkali-kali, setiap kali Sayyidina Abdul Muttalib duduk di tempat itu, baginda Rasul di pangkunya, sehingganya baginda Rasul melihat juga mereka orang-orang Quraisy saat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mangkana mensampian maos sadajana tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan demi keutamaan akan kita dapatkan. Sayyidina Abdul Muttalib adalah orang yang menyaksikan sendiri. Tak kala musim panceklik Makkah kaya pun lebet setahun tahu cek. Enalekana tahu cek maka aragigah amempeh. Apa ringoning dak ka anak na Sayyidina Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, menbakna lakuna entara ka gunung ka Jabal Abil Qubais untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan, maka bawalah bersamamu Muhammad. Di saat itu usia baginda Rasul masih 4 tahun. Maka bertanyalah Sayyidina Abdul Muttalib kepada ibunya Raqiqah, "Ya ummi, apa sebabnya aku harus membawanya? Bukankah tak kala aku belum ada yang namanya Muhammad ini, setiap kali aku berdoa aku diterima doaku oleh Allah Subhanahu wa taala dan hujan akan senantiasa turun." Raqiqah, ibu dari Sayyidina Abdul Muttalib berkata, "Ketahuilah wahai Abdul Muttalib, sebelum aku melahirkanmu, sungguh Allah telah menitipkan namanya kepadaku, bahwa kelak ialah penyebab dari segala keindahan, penyebab dari segala kebahagiaan, segala sesuatu yang ditutup oleh Allah akan dibuka melaluinya. Dan aku yakin betul bahwa cucuku Muhammad ini adalah pembuka segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga bektona musim panjangklik kaya biasana berabid Sayyidina Abdul Muttalib adua buru toron ojek kaya buru adua asaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ongkuna malaikat ejaman kaya sadaja ngolah tidak ka Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abdul Muttalib mengangkat tangannya, baginda Rasul pun membalik tangannya. Maka Sayyidina Abdul Muttalib minta dari Allah Ta'ala. Seketika itu juga kemudian hujan turun menggenangi kota Ka'bah. Ka'bah kaya berkali-kali banjir tadi.
karena Ka'bah kaya lembah, sehingga nalikan Sayyidina Abdul Muttalib azwa Allah Ta'ala, maka kemudian tergenanglah kota Makkah dengan air. Semuanya gembira dan semuanya menyangka bahwa itu adalah Abdul Muttalib yang doanya senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyebutkan selamat kepada Sayyidina Abdul Muttalib, tetapi Sayyidina Abdul Muttalib melihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga pertemuan tentang Sayyidina Abdul Muttalib ketika datang kepada satu raja yang berasal dari Yaman yang berhasil membunuh anak dari Abraha. Abraha kaya saampuna kejadian tahun gajah, penyerangan gajah ke kota Makkah, ia kemudian mati, tak nyaman meninggal alos gelu kaya mati, bengkah Abraha kaya bengkah Abraha kaya kete anak kaya juga mati. Binti Yazan Yaman, binti Yazan kaya si mati anak Abraha. Setelah itu kemudian ia menjadi raja. Binti Yazan kaya merupakan keluarga jauh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga jauh dari baginda Rasul dan berasal dari keluarga ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betona binti Yazan menjadi raja, maka datanglah orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Sayyidina Abdul Muttalib bersama beberapa pemimpin yang ada, maka datanglah kepada binti Yazan. Ketika sampai kepada binti Yazan, maka Sayyidina Abdul Muttalib menyebutkan hani'an, selamat kepada raja, engkaulah raja yang mulia, anak dari orang yang mulia, yang nasabmu bersambung kepada kami dan kalian berasal dari orang-orang yang mulia. Poci ben Sayyidina Abdul Muttalib. Sehingga kaulah moci sampean kaya tak apa ngarep sampean beri obong ka kaulah. Kaulah moci sampean kaya tak apa ngarep kaulah beri hadiah ben sampean. Punten, lakar kaulah perak kala ben tada na Abraha, kala ben bengkana Abraha, kaya pas Makkah aman semakin kaya. Sekarang kau dah panjenengan pacet putrana orang-orang mulja, berpanjenengan juga mulja. Siapa ber? Caipon binti Yazan. Kaulah Abdul Muttalib. Bakna Abdul Muttalib. Istirahat keadaan ban datang dari jauh, istirahat. Pakon istirahat. Tekian sehari dua hari kejalok ke bersengkok. Selama istirahat kaya, beri idearan, beri kamar, beri kenangan seluar biasa. Tidaklah berlangsung satu waktu kecuali mereka memiliki sesuatu yang mereka makan. Sampurna kamar lah kaya sadaja nama. Nakar lupa binti Yazan kaya depak sebulan. Saya tak ada boleh tamu ya. Bila pun enggak, celok kaki Abdul Muttalib. Ben rombongan raja. Enggak, arwah katibi. Saya lain tak usah. Kiba, Sayyidina Abdul Muttalib katibi. Betul tojuk, rato kaya tojuk di atas singgasananya. Sayyidina Abdul Muttalib berdiri di hadapannya, maka kemudian binti Yazan memegang tangannya dan meletakkan di sebelahnya. Kesabak dengan kursi narato ya. Kita tak tojuk dengan baba, tak tojuk dengan bengkir, tojuk di sebelah narato. Wahai Abdul Muttalib, ketahuan, sengko abriya kabar kabakna dari kitab-kitab saya simpen ben ring tua na sengko. Sengko ngabas cak songguna, embana orang sebakal tertia nabi akhir zaman, nyamana Abdul Muttalib. Bersengkok ngabas sifat-sifat pada fisiknya, bakna kakapian. Allah ajarkan dalam kitab-kitab Seta Pongkor tentang bakna wahai Abdul Muttalib, bahwa engkau adalah kakek dari Nabi yang terakhir nantinya. Ini kebenar orang. Sayyidina Abdul Muttalib benar. Bahkan yang dalam beberapa kitab yang seperti bahkan Sayyidina Abu Talib juga digambarkan oleh kitab-kitab yang terdahulu bahwa ia nantinya yang akan mengasuh baginda Rasul sepeninggal dari kakeknya, yakni Sayyidina Abdul Muttalib. Ini lengkap eka carita. Baktona Paleman, maka Sayyidina Abdul Muttalib diberi lebih banyak tempeng tamu selain rato kaya beri saja yang mengherankan. Sayyidina Abdul Muttalib mereka boleh kalau budak yang banyak, onta yang banyak, bahkan beberapa dari karung emas yang diberikan oleh raja kepada Abdul Muttalib. Jangan-jangan selain ere kakap jahipun si Abdul Muttalib napa banca ere kapa paring rato karena singkok lakar pemimpin napa engkau bernilai pula engkau pemimpin apa? Tapi benda saya lebih mampu ngada ke sengkok. Jak sempurna mana sengkok sebut kepada Allah Taala dengan dalam kitab Tapongkor. Jak sempurna sengkok dia bekal dia embana nabi saya terakhir. Area saya lebih mampu ngada ke sengkok. Kata banyak hadiah saya paling benerato. Area saya paling luar biasa yang merupakan cerita dari seorang raja yang bernama Binti Yazan. Neka pengakuan Nabi Binti Yazan. Kasih pun apa pengakuan Nabi Abu Talib.